Ya, halo rekan-rekan traders. Kali ini saya akan sharing tentang sebuah konsep ya. Sehingga konsep ini nantinya semoga saja bisa memberikan Anda sebuah pencerahan. Ya, bahwa trading itu sebenarnya simple, asal ngerti konsepnya. Ya. Nah, yang pertama kali saya akan coba sharingkan itu adalah dari sudut pandang yang berbeda dalam hal trading. Bukan bidang trading saham, bukan bidang trading forex, Bitcoin, apalah futures, komoditi apa segala macam. Tapi dari sudut pandang yang dianggap orang itu sebuah dunia yang najis, sebuah dunia yang waduh, melanggar aturan, ilegal. Nah, gitu kan. Tapi sebenarnya dunia itu sama dengan trading. Tinggal Anda berada di posisi yang mana. Seperti itu. Yaitu dunia perjudian. Yes. Saya bukan mau ngajarin judi. Tidak. Ya, judi itu nggak baik. Wes percaya, oh, judi itu nggak baik. Ya, percaya oh sama orang yang sudah 18 tahun malang melintang di dunia perjudian. Baik dari sisi yang sini, ya, ataupun sisi yang sini. Percaya, judi itu nggak baik. Anda menang, uangnya juga nggak bakal awet. Oke, yang ingin saya ceritakan tentang perjudian itu adalah sebenarnya di dalam dunia perjudian tuh hanya ada tiga pihak. Ya, contoh di sini adalah perjudian sepak bola misalnya. Ada pertandingan sepak bolanya, ada pemainnya, ada liganya, ada pengurus liga, ya semua segala macam. Oke, kemudian yang terpenting adalah skor akhirnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada bandar, ya, yang menerima pasangan dari para petaruh atau player sebutannya, para penjudi atau player. Nah, liga sepak bola tentunya tidak kenal, tidak tahu keberadaan para penjudi. Enggak urus mereka. Kenapa ya? Karena para pemain bolanya fokusnya adalah memenangkan pertandingan, memenangkan liga, ya kan? Angkat trofi seperti itu. Mereka tampil baik sambil berharap nanti dipinang oleh klub lain, gaji naik, kontrak naik, kan seperti itu. Mereka nggak urus dengan yang namanya, oh penjudi mau menang mau kalah, siapa sih yang judi? Mereka nggak urus, nggak mau tahu. Seperti itu. Bandar. Bandar juga nggak peduli dengan ibaratnya siapa pemainnya itu, alamat rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana. Mereka nggak peduli. Ya. Bandar itu cuman yang penting ada playernya apa enggak. Karena kalau zaman dulu sebelum Sutanto naik jadi Kapolri, itu perjudian, wah bebas di mana-mana. Terus terang aja ngomong, bebas di mana-mana. Begitu Pak Sutanto naik jadi Kapolri, waduh, itu berat mau jadi bandar, serius. Itu kalau sekarang masih ada yang jadi bandar, mungkin playernya adalah player setia yang udah lama, ya. Tapi kalau mau cari player baru, ampun ampun, susah. Ya, itu satu. Cari playernya susah. Kedua, cari player yang tanggung jawab bayar juga susah. Ya kan? Karena ibaratnya siapa yang mau setor dana dulu? Yang ada ujung-ujungnya diminta kredit dulu nih. Plafon buat pasang dulu nih. Pak, plafon buat pasang taruhan dulu nih. Berapa? Masa gua disuruh setor dulu? Wong, lu sama aja nyumpahin gua kalah dong kalau suruh nyetor dulu. Lu masa nggak percaya sama gua? Nah, gitulah. Drama-drama seperti itu yang ibaratnya aduh, susah sekarang kalau mau jadi bandar, serius. Ya. Makanya banyak bandar-bandar yang zaman dulu beralih ke saham. Yes, saya kenal. Ada kenalan saya ada tiga seperti itu. Ya, tadinya bandar judi, sekarang ya trading-trading saham lah lebih enak. Dia bilang nggak pusing dikejar-kejar tanda kutip, nggak pusing harus ngasih setoran buat tanda kutip seperti itu. Ya. Nah,
Di dalam perjudian, tugasnya pertandingan ya tanding seperti biasalah seperti itu ya. Nah, tugasnya bandar ini adalah dia mengumpulkan data statistik ya kan. Misalnya Liverpool ketemu dengan Newcastle, wah head to headnya berapa apa segala macam. Dari situ, dari data itu diolah, ya data itu diolah. Berita-berita yang ada ya apa segala macam. Terus perakiraan cuaca penting loh. Kalau hujan lebat pada saat itu ya bolanya kan gak jalan. Wah itu kan susah tuh. Dia akan menentukan tujuannya data itu adalah untuk menentukan pasaran ya. Odds-nya. Misalnya Liverpool for berapa ya kan seperti itu. Ya, bisa menang bisa kalah. Bisa menang bisa kalah. Jadi bandar itu bisa menang bisa kalah. Ya. Siapa bilang jadi bandar itu nggak bisa kalah? Bisa menang bisa kalah. Ya. Nah, player, para penjudi, nah, kalau yang agak sedikit intelek ya, mereka bukan cuma memprediksi kira-kira skornya jadi apa, mereka cari ya berita-berita ya, breaking news apa segala macam, faktor cuaca mereka juga pertimbangkan ya, kondisi lapangan seperti apa, data statistik apa segala macam, mereka pertimbangkan semua. Ya kan? Kemudian bertaruh. Bisa win, bisa loss. Yes. Seperti itu. Jadi ada player, ada bandar, ada pertandingannya. Nah, kenyataannya adalah 95% penjudi akan loss atau bangkrut. Ya, akan loss dan bangkrut. 95% penjudi, petaruh seperti itu. Trust me. Ya. Dan karena itulah tercipta sebuah yang namanya motto, house always win, bandar selalu menang. Ya, ketika ada penjudi yang bangkrut, rugi banyak, kalah banyak, 10 tahun yang lalu, apakah liganya berhenti? Enggak. Sampai sekarang juga masih ada liganya, pemain berganti, skor tetap ada, siaran langsung tetap ada. Ya, jadi pertandingannya nggak ngurus siapa penjudinya, pertandingannya nggak ngurus siapa playernya. Seperti itu. Jadi maksudnya akan ada selalu pertandingan berikutnya. Ya. Nah, bandar kenapa selalu menang? Player kenapa 95% akan loss? Simple jawabannya. Bandar itu menang nafas. Menang nafas. Modal, Bos. Ya, sama money management. Contoh nih ya, ada petaruh uangnya 10 juta. Oke, yakin partai ini pasti menang. Dia hantam semua 10 jutanya. Tang, pasang semua. Ya kan? Nah, bandar modalnya katakanlah 20 M nih. Simpel-simpelan. Dibagi sama dia. Kan biasanya kalau sepak bola itu Sabtu Minggu ya untuk liga-liga masing-masing negara. Kemudian di midweek-nya ada UEFA Cup. Kemudian ada Champions League kan seperti itu. Nah, jadi ibaratnya untuk satu hari ini, misalnya Sabtu, dari 20 M modalnya total. Dia mengalokasikan 1 miliar untuk hari Sabtu. Jadi total kekalahan untuk satu hari saja di hari Sabtu, 1 miliar maksimal. Katakanlah player itu menang, oke, bayar, just. Besoknya sorong lagi karena udah merasa optimis, pasang 20 juta, kalah. Just. Balikin sini tuh duit sama modal-modal. Bandar mah bayar 10 juta mah enteng aja, nggak ada masalah. Lawong dia siap kalah 1 M kok. 1 M ini dihabisin dalam satu hari, jebret, masih ada hari Minggu, masih ada lagi modalnya, kan gitu. Ganti hari, ganti feng shui, ganti hari, ganti hoki, bos. Siapa tahu Sabtu dia lagi nggak ada angin, ya kan? Lagi kurang hoki, Minggu hoki dia. Angin berubah. Itulah gunanya panjang nafas. Sedangkan player penjudi, nafasnya nggak diatur, ya, hantam-hantam gila-gilaan seperti itu. Itu dari sisi perjudian. Mau kasino pun sama ceritanya, ya kan? Bandar nggak akan lari, wong kasinonya ketajak di sana kok di dalam bangunan, nggak akan lari kemana-mana. Dia nggak takut. Lu mau menang berapa banyak player, nggak takut, dia pasti bayar. Yang dia takut cuma satu, lu menang, lu pulang nggak balik, paling takut dia.
Karena dia nggak bisa nahan lu untuk pulang. Lu pasti pulang suatu saat. Player pasti pulang suatu saat. Nah, dia cuman bisa misalnya lu menang banyak, kemudian, oh Pak kapan pulang? Besok. Mau nggak kalau tiket pulang kita bayarin? Kita kasih kamar suite nih, untuk 3 malam. Bapak menginap di sini lagi. Oh saya harus main lagi nggak dikasih? Oh enggak. Oh ini ibaratnya reward untuk pelanggan kami yang setia. Ya, loh, saya kan bawa duitnya nggak banyak. Iya, tapi kan Bapak menang banyak di sini. Nah, ibaratnya sekarang kita kasih kesempatan juga Bapak merasakan resort kami nih. Kan kasino biasanya ada di resort, ya kan seperti itu. Nah, di sini kan banyak juga permainan-permainan yang lain, ya kan seperti itu. Ya, tenang aja Pak, gratis Pak 3 malam. Masa dalam 3 malam itu, setelah capek jalan-jalan keliling resort, ya seperti itu, nggak pingin turun lagi ke bawah ke kasino? Nggak mungkin kan? Pasti ada sehari dari 3 hari kesempatan itu turun lagi. Nah, kalau turun lagi, kasino punya harapan untuk balas dendam. Karena lu main lagi, kan seperti itu. Tapi kasino tidak bisa, oh, saya mau pasang banyak, saya mau pasang dikit. Nggak bisa, dia pasrah. Duduk, diam, manis. Terima pasangan. Itu. Duduk, pasrah. Dengan duduk manis, dia percaya dengan sistem yang sudah dia bangun. Ya. Dia percaya dengan statistik, sehingga ada aturan-aturan di mana pasang nggak boleh segini, pasang paling kecil berapa, paling besar berapa, kan seperti itu ada aturan-aturannya seperti itu. Bandar selalu menang. Ya, oke. Cukup dengan perjudiannya, sekarang kita ke market. Di market itu ada trader, ada sekuritas, ada market. Ya, market itu nggak kenal siapa tradernya, nggak kenal, bodoh amat, ya kan? Market tuh nggak kenal siapa tradernya. Ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, adik-adik kah, kakak-kakak kah. Nggak peduli dia. Cewek, cowok, nggak peduli. Nggak ada urusan. Ya kan? Market nggak ada urusan sama itu. Ya. Sekuritas, apa fungsinya sekuritas? Maklar, broker. Meneruskan orderan dari nasabah. Ya, trader. Ya. Data, ya, juga ada data. Di mana sekuritas menyimpan data-data nasabah, data transaksi, ya kan? Seperti itu. Dan ada nggak odds-nya, ada pasarannya? Ada, sebenarnya dia harus menyediakan informasi order book. Nah, itu pasaran itu, ya. Ada best bid, ada best offer. Nah, itu aplikasi lah gampangannya seperti itu. Ya. Bisa kalah nggak sekuritas? Nggak bisa. Nggak mungkin kalah sekuritas. Sekuritas itu cuma ngambil komisi dari transaksi doang. Katakanlah bolak-balik 0,5%, ya bersih-bersihnya 0,4% lah. 0,4%. Halo, 0,4%, kecil banget. Ya. Resiko ada resiko maintenance. Biaya ada, biaya perusahaan, gaji karyawan, sewa tempat, ya, pas segala macam. Nah, resiko maintenance ini juga cukup besar, ya. Jadi misalnya kalau sekuritasnya apps-nya sering adat, lah itu kan karena maintenance-nya kurang, nanti kan ditinggal nasabahnya. Kan seperti itu. Ya, auto order sering, aduh, kalah sama toko sebelah punya auto order aja, ditinggal nasabahnya. Kan seperti itu. Ya, itu resiko. Kemudian juga ada resiko omset transaksi bisa turun. Misalnya, kadang kalau kita pikir marketnya lagi bagus gitu ya, transaksi pasti gede, belum tentu. Karena market lagi bagus, banyak yang hold nih, nggak mau dijual beliin misalnya. Hold lah, kan transaksinya omsetnya jadi drop. Atau misalnya marketnya lagi turun, pasti kita berpikir, oh banyak yang copeters nih, tektok nih tradingnya. Enggak juga. Nasabah-nasabah yang nyangkut, kagak mau ditektokin, kagak mau di cut loss, diem aja. Nah, itu kan ada resiko seperti itu, omset turun, kalau omset turun, cost-nya naik, rugi dia. Tapi jarang terjadi sih. Ya, jadi walaupun untungnya kecil, cuma 0,4%, tapi keuntungan itu mampu menutupi biaya dan aset perusahaan bertumbuh, aset sekuritas bertumbuh. Jadi jangan lihat untungnya kecil tuh, tapi lihat ya, ibaratnya kalau dia bisa maintenance dengan baik, asetnya akan bertumbuh. Nah, trader nih yang pusing kepalanya harus analisa, bikin prediksi, ngumpulin data, apa segala macem, ya, ada resiko alami kerugian. Capek mikir nih.
Sekuritas juga capek mikir ngembangin software, kemudian mempermudah nasabah baru mau buka account, gimana approach-nya dengan OJK, terus bikin produk baru. Contoh misalnya tadinya cuma bisa transaksi saham, sekarang bisa beli reksadana, bisa beli obligasi, tinggal klik 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 seperti itu. Nah, itu ibaratnya pusingnya sekuritas, ya kan? Product development. Karena kalau gitu-gitu aja produknya kan, ya nanti kesalip sama toko sebelah. Trader, ya sama. Kalau dia bukan impulsif trading ya dia pakai analisa, prediksi apa segala macam, cerdas ngumpulin data, gitu. Ada resiko ruginya. Ya. Dan kenyataannya adalah 95% trader akan alami kerugian besar pada tahun pertamanya. Ya. Itu datanya seperti itu. Saya dulu juga nggak percaya kalau pas baca-baca buku soal trading, nggak percaya. Tapi ketika saya berada di sekuritas, wow, rasio ini memang benar, 95% trader. Kalau nggak loss besar nyangkut dalam. Yes. That's why misalnya nih ya, saya tahun ini total nasabah baru 100 misalnya. Seret. Ya. Di akhir tahun depan di akhir tahunnya, dari 100 ini saya bisa lihat data keaktifan mereka dari login, logout di software tuh saya bisa lihat. Itu kok dari 100 yang aktif tinggal 5. Kemudian yang sisanya ini diundang training juga nggak pernah datang lagi apa segala macam. Nanti lama-kelamaan saya baru tahu, oh lah posisinya nyangkut, habis loss gede apa segala macam. Jadi yang dari 100 yang baru buka account, akhir tahun depan cuma 5 yang aktif. Sisanya bye-bye. Seperti itu. Dan rasio ini selalu terjadi setiap tahun. Selalu. Walaupun di akhir-akhir tahun saya di sana agak membaik ya. Jadi tidak 95% lagi yang pensiun cepat dari trading. Ya, karena saya aktif memberikan training-training setiap minggu pada saat itu. Nah, ini faktanya yang terjadi. Kemudian sekuritas aset selalu bertumbuh. Tapi trader 95% di tahun pertama akan rugi besar. Makanya Anda ingat ya, tahun pertama jangan modal gede yang turun. Modal kecil aja dulu turun. Ya, ibaratnya melepaskan jari-jari untuk order buy dan sell, kemudian melihat market seperti apa, ya kan. Oh ternyata bisa ruginya begini, segala. Pengenalan dulu lah. Ya. Tapi market selalu naik. Ya, contoh kayak saya dulu. Saya dulu di 2004 hancur ya di saham. Di saham loh ya, hancur. Ya bukan di judi loh ya. Di saham 2004. Nah, Anda lihat saya hancur di sini ya kan. Marketnya naik. Terus sama seperti orang-orang yang hancur di 2008 kena krisis global. Hancur nih di sini. Marketnya juga tetap masih naik sampai sekarang. Terus orang-orang yang kena gocekan, ya sebenarnya koreksi sehat aja sih. Krisis kredit Eropa di 2011. Marketnya juga masih naik. Kena perlambatan ekonomi Indonesia 2015. Setelah itu marketnya juga masih naik. Ya. Jadi ibaratnya yang salah itu siapa? Marketnya atau kitanya? Kok bisa kita, oke deh gue pensiun aja deh, kayaknya nggak cocok nih. Lawang marketnya naik kok. Kok kita rugi? Yang salah kita bukan marketnya. Salah kalau nyalain marketnya. Market nggak salah, market aja nggak urus lu ada apa enggak gitu. Nah, konsep yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana caranya Anda bisa menjadi bandar. Bandar, ingat loh, bandar itu pasrah loh ya. Bandar itu nggak tahu Anda mau pasang apa. Bandar itu nggak tahu petaruhnya mau pasang apa. Contoh aja deh, misalnya bakarat. Bandarnya nggak tahu, dadu deh. Bandarnya nggak tahu lu mau pasang besar apa kecil. Nggak tahu, pasrah doang dia. Pasrah aja. Dan dia percaya dengan sistem money management statistik yang sudah dia miliki. Ya, seperti itu. Peluang yang dia miliki, dia percaya dengan itu. Makanya dia pasrah. Kenapa dia bisa percaya? Karena sudah dites bertahun-tahun, datanya ada. Seperti itu. Ya. Walaupun secara peluang, ya dia cuma ambil untung dikit aja ibaratnya ya. Tapi dia bisa menang karena ada orang-orang penjudi-penjudi yang emosian ya,
Pokoknya main asal tembak aja, nggak atur napas. Pokoknya datang, bawa duit berapa, langsung hajar, jebret. Apalagi kalau orang-orang yang dalam posisi kalah, masangnya tambah gede, masangnya tambah gede. Udah kalah, masang tambah gede. Wah, di situ, di situ, tutup mata. 95% tuh orang pasti kalah, tutup mata. Disitulah cuannya Bandar. Ya. Ingat, dia pasrah loh. Bandar itu pasrah, nggak pakai mikir. Yang penting lu orang datang aja. Ya, yang penting penjudinya datang aja. Nggak pakai mikir dia. Ya, dia nggak mikir, pasrah. Sekuritas. Sebenarnya sekuritas kalau tidak ada nasabah baru, itu juga nggak pusing. Yang penting nasabah lama aktif transaksi. Walaupun untungnya kecil, tapi aset perusahaan tumbuh. Sekuritas ini pasrah nggak? Ya pasrah. Nggak tahu nih ibaratnya nasabahnya mau nanti bakal aktif trading apa enggak, ternyata ibaratnya habis beli terus disimpan 10 tahun. Ya nggak tahu juga. Pokoknya yang penting tugas saya sekuritas adalah mempersiapkan sarana prasarana agar nasabahnya nyaman bertransaksi. Kan seperti itu. Sama Bandar juga bikin kasino yang nyaman. Bikin aplikasi Android yang bagus, yang enak, yang ringkes biar orang kalau mau masang cepet gitu loh ya. Tak 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 tak. Ya mungkin itu software developer untuk apps trading harus belajar ke Bandar Judi kali ya. Di Bandar Judi itu aduh enak banget deh appsnya. Cepet tak 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 pasang tak 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 pasang. Belum enak banget. Ya kan? Enteng banget. Ya, mungkin harus belajar di situ. Ya. Sama. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi seperti mereka? Trust pada sistem, walaupun pasrah, tidak berpikir terlalu berat, apa segala macam, cuan. Ya, jawabannya simple. You harus punya sistem trading yang sudah teruji pada banyak kondisi market yang buruk. Kemudian you harus cuman, gue yang penting input order aja. Input money management, maksimal lot beli sekian, input ke auto order. Udah, gue nggak peduli beritanya di berita hari ini apa, gue nggak peduli. Gue nggak peduli COVID itu apa, gue nggak peduli. Yang gue pedulin adalah hasil sistem trading saya memunculkan signal beli apa enggak. Sistem trading saya memunculkan hasil screener, hari ini ada yang diincar apa enggak. Itu aja yang penting. Kalau ada yang diincar ya udah input money management, jebret, input auto order, beres, dang. Yang lain nggak usah dipedulin. Sama kan kayak Bandar. Bandar statistiknya apa? Bikin pasaran, share ke website, track. Nih ya pasarannya ya. Terserah lu mau pilih Liverpool kah, Sheffield United kan, Newcastle kan, terserah. Pokoknya ini pasarannya. Jebret, Liverpool 1,5. Tak. Udah gitu aja. Mana dia tahu mau pasang Liverpool atau pasang musuhnya, nggak tahu dia. Yang penting dia udah bikin capek-capek, jeret pasarannya sekian. Dengan metode perhitungan seperti ini, tak oper ke player, udah beres. Ya simple as that. Trading harusnya seperti itu. Sehingga meminimalisir faktor psikologi, meminimalisir feeling-feelingan, meminimalisir FOMO, ya fear of missing out. Ya. Jadi faktor psikologinya dikesampingkan. Seperti itu. Ingat, Bandar Judi nggak pakai psikologi loh ya. Ibaratnya playernya menang banyak terus Bandarnya marah-marah. Yang nggak ada. Nggak boleh. Nggak bakal juga dia marah-marah. Santai aja. Karena dia percaya. Lu mau menang selama lu masih main. Gue masih ada kesempatan untuk balas dendam. Sama, orang yang percaya dengan trading system yang sudah teruji. Kali ini loss pun, dia nggak ambil pusing. Karena dia tahu, ini pasti ketutup nantinya, lossnya. Pasti jadi profit. Yang penting, dia jalanin aja. Percaya aja sama sistem tradingnya. Seperti itu. Ya, nah di sini saya mau kasih contoh. Saya ada sebuah sistem trading yang simpel-simpelan aja. Ya, saya beri nama V-shape. Nah, ya. V-shape. Nah, sekarang saya akan backtest sistem trading ini dari 1 Januari 2008. Wah, mendekati big crash ya, krisis global nih. Jadi harusnya ancur-ancuran ya. Sampai dengan 2020 bulan 6. Jadi sekitar
13,5 tahun. Ya, 2008 awal sampai dengan 2020 pertengahan. 13,5 tahun. Oke, kita backtest. Konsep tradingnya ada di dalam sini. Saya tidak bisa kasih lihat ke Anda. Ya. Yang jelas, secepat apa sih secara konsep trading itu di-coding, ya, di-coding, dibikin, secepat apa dia menguji? Secepat ini, Bos. Tak, keluar nih. Tradingnya tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, apa yang dibeli, apa yang dijual, di harga beli berapa, harga jualnya berapa, profit berapa, berapa ada. Kemudian, trade hasilnya adalah selama 13,5 tahun itu, untungnya 1.318%. Selama 13,5 tahun itu, untungnya 1.318%. Kemudian drawdown minus 23%. Jadi artinya misalnya nih modal awalnya 100 juta. Sudah sempat ke 150 juta, terus turun 23% dari 150 juta. Katakanlah sekitar 37,5 juta. Jadi modal yang tadinya 100 jadi 150, turun jadi sisa 115. Nah, dari 150 ke 115 ini namanya drawdown. Ya, seperti itu. Atau misalnya dari awal 100 juta, trade, turun ke misalnya sisa 77 juta. Setelah itu naik jadi 100, 110, ke 150, 150 turun lagi ke 115. Nah, penurunan dari 100 ke 77, 150 ke 115 itu namanya drawdown. Seperti itu, ya. Total transaksi selama 13,5 tahun itu adalah 3.954 kali transaksi. Dari 3.954 kali transaksi, yang benar yang menghasilkan profit itu hanya 35%-nya. Goblok ini. Kalau rapot ini goblok. Cuman dapat nilai 35 dari 100. Kalau cuman lihat benar salahnya doang. Ya seperti itu ya. Kalau pemula kan, wah winning rasionya kok rendah ya 35% aja. Nah, jangan mau ditipu dengan hal-hal seperti itu. Anda akan tertipu dengan, oh ini punya saya nih, winning rasionya tinggi nih. Ya, itu jangan mau ditipu. Ada videonya saya udah pernah bahas itu, Anda sih tinggal saksikan saja ya. Yang mana saya nggak mau ngomong jadi supaya Anda nonton semua ilmu-ilmu yang sudah saya sharingkan kepada Anda. Kemudian jadi artinya salahnya itu, kena stop loss-nya itu, kena cut loss-nya itu 65%. Waduh, tapi kok bisa profit? Ya, karena, nah ini payoff ratio. Jadi rata-rata nominal profit berbanding dengan rata-rata nominal ketika loss. Itu adalah kalau profit 2,4 kalinya loss. Jadi kalau loss 100.000, kalau profit 244.000. Ya, kalau profit 244.000, loss 100.000. Karena itulah meskipun winning rasionya rendah, tapi totalannya bisa profit. CAR ini adalah rata-rata pertumbuhan per tahunnya. CAR 23%. Kalau kita lihat IHSG, ya. Kalau kita lihat IHSG pada itu kan tadi kita mulai backtest itu 2008 ya, Januari ya. Kalau kita lihat IHSG, pertumbuhannya itu rata-rata berapa persen sih per tahun? Nah, kita lihat nih ya. IHSG penutupan 2007 ada di angka 2745. 2745. Oh, salah di sini. 2745. Oke, kemudian katakanlah kita ngitung yang sebelum COVID deh. Ya, kita ngitung aja yang sebelum COVID, jadi ibaratnya biar angkanya bagus. Ya, pertumbuhan IHSG-nya bagus gitu loh angkanya. Ya, kita ngitung yang sebelum COVID terjadi. Kalau kita ngitung setelah COVID terjadi, ya jelek pasti kan pertumbuhan rata-ratanya IHSG. Saya nge-for nih ya. Kita pakai data yang bagus untuk IHSG. Penutupan 2019 6329. Ya, jadi dari 2008 awal, 2007 akhir sampai dengan 2019 akhir, 12 tahun. Oke, kita hitung.
Pertumbuhan rata-rata IHSG adalah 7,2%. Sedangkan sistem ini, pertumbuhan rata-rata per tahunnya 23%. Jadi ibaratnya tahun ini, tahun pertama untung 23%. Cuannya nggak diambil, dilipat jadi modal, digulung terus. Ya, snowball ya, digulung terus. Ini cuannya nggak diambil. Makanya meskipun per tahun rata-rata keuntungan 23%, tapi dia bisa menggunung jadi 1.318% kalau dihitung dari modal awalnya. Karena profit tidak diambil tapi dijadikan modal kembali. Seperti itu. Ya, sedangkan pertumbuhan rata-rata IHSG per tahun hanya 7,2. Oke, saya lagi. Saya pakai data IHSG yang paling rendah di 2008. Nah, ini kan biasanya kalau mau ngecoh pemula-pemula tuh ya. Lebih baik taruh duit di saham lah, Bos. Ini loh pertumbuhan IHSG rata-rata per tahun segini. Dihitung dari paling bawah nih 2008. 1089. Ya, set. 1089. Oke. Tetuk. Anda lihat nih, pertumbuhan rata-rata per tahun IHSG adalah 15,79%, 15,8%. Tetap masih kalah dengan sistem ini. Sistem trading saya yang namanya V-shape. Ya, pertumbuhan rata-rata 23%. Ya. IHSG dari 1000-an ini. Dari 1000-an ke 6000-an cuma naik sekitar 500-an%. Ya, kalah jauh dengan returnnya V-shape 1318%. Ya. Ini masih kalah lagi dengan yang satu ini. Tapak naga. Ya. Backtest, trade, optimize. Plung. Anda bisa lihat drawdown-nya lebih kecil daripada V-shape. V-shape 23%. Tapak naga hanya 12%. Dan jumlah transaksinya hanya 2.333 kali dalam 13,5 tahun terakhir ini. Jadi ibaratnya per tahun nggak nyampe 200 kali. Kalau per tahun nggak nyampe 200 kali, berarti per bulannya hanya kurang dari 20 kali transaksi. 20 kali trigger buy. Nyantai banget, Bos. Per bulan kurang dari 20 kali action buy. Nyantai. Ya, tapak naga. Returnnya selama 13,5 tahun adalah 3.855%. Tapak naga. Pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 34%. Winning ratio hanya 40%. Kembali lagi, kalau rapot ini nilainya jelek, cuma dapat nilai 40. Seperti itu. Ya. Saya akan kasih lihat Anda reportnya untuk yang V-shape. Jadi ibaratnya Anda bisa lihat. Nah, seperti ini drawdown terjadi pada tahun 2009 pertengahan. Kemudian ini yang tapak naga. Tapak naga terjadi drawdown besar di 2019 pertengahan 12%, ya. Kemudian untuk 2020 ini drawdown-nya hanya 10%, turun 10%. Sedangkan market sempat turun 30-an persen. IHSG sempat turun 30-an persen. Ya, jadi penurunannya lebih kecil daripada market itu sendiri. Kalau rugi masih lebih kecil daripada market. Posisi tapak naga ya adalah minus 3,4% untuk 2020. Sedangkan IHSG sudah minus lebih dari, kalau sampai dengan bulan 6 tanggal 20-an ini adalah 22% IHSG-nya turun. Sedangkan tapak naga baru turun 3,4% untuk tahun 2020. Tahun terbaik tapak naga bukan pada tahun 2009 ya, tapi ada pada 2010, tahun bagus ya. Kemudian 2016 gila-gilaan naiknya luar biasa seperti itu. 2012 juga bagus ya. 2017 juga bagus seperti itu. Dan Anda bisa lihat sejak 2008, ingat 2008 krisis global. Dia plus kinerjanya. Padahal IHSG down 2008. Ya, bisa survive. Dan apakah kali ini tahun 2020 akan survive? Ya kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas, krisis kredit 2011, goncangan market ada, tapak naga masih plus.
2015 perlambatan ekonomi, ISG turun disayat pelan-pelan, masih survive, tidak loss besar, masih plus 0,2 walaupun cuma 0,2. Seperti itu. Ya. Jadi 2016 Donald Trump terpilih jadi presiden, ada goncangan market. Malah gila-gilaan kinerjanya untuk tapak naga. Jadi seperti itu. Saya sudah mendapatkan cita-cita saya, yaitu saya bisa menjadi bandar. Ya, daripada saya harus jadi bandar judi, saya bisa menjadi bandar, tapi di saham. Nggak perlu dikejar-kejar oleh tanda kutip, nggak perlu harus nyetor ke tanda kutip, bayar pajak, ya kan, legal, halal, seperti itu. Duitnya awet, ya. Kalau duit judi susah awetnya. Oke. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa membuat insight baru bagi Anda. Jadi saya percaya dengan sistem tersebut. Hasil screeningnya bilang buy saham apa di harga segini, ya saya tinggal buy. Input order. Hitung maksimal lot beli berapa, input ke auto order. Udah. Terbeli, terjual, saya input ke jurnal trading. Udah. Bagi saya trading itu seperti itu sekarang. Apa yang Anda lihat di berdagang angka itu tarik-tarik garis, ya kan, support, resist. Itu bagian dari edukasi saya kepada Anda. Anda newbie. Basicnya Anda harus tahu dulu, ya kan, support, resist. Seperti itu. Support resist itu adalah basic dari semua analisa teknikal. Ya. Itu bagian daripada edukasi saya kepada Anda. Tapi aslinya saya tidak menarik garis support resist satupun ketika saya memutuskan mau beli saham apa. Enggak. Yang saya klik ketika saya mau memutuskan mau beli saham apa adalah explore, screening, keluar hasilnya beli saham apa. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Bukan tarik-tarik garis support resist kalau saya mau beli saham. Enggak. Dan saya nggak tahu saham apa yang mau dibeli. Yang tahu dia. Sistem ini. Yang tahu dia. Saya nggak tahu. Yang tahu cuma dia. Saya nggak ngerti. Bakal beli saham apa. Saya nggak ngerti. Pokoknya semua jeripaya saya sudah dimasukkan ke dalam coding tersebut. Dari coding itulah yang menghasilkan sistem trading. Konsepnya dari saya, coding itu akan menghasilkan screener saham apa yang dibeli, ya kan? Dan itu juga sudah teruji bertahun-tahun ke belakang sejak 2008. Berbagai macam model goncangan pasar sudah dialami, hasilnya bagus. That's why saya sudah tidak lagi main pakai feeling-feelingan kalau mau beli saham. Atau ibaratnya mengasumsikan bandar lagi ngapain, asing lagi ngapain. Enggak. Itu noise bagi saya. Atau cuman seperti drama-drama telenovela saja. Ya biar ada bumbu-bumbunya gitu. Tapi saya tidak ambil pusing soal itu. Nggak ada. Itu cuman biar nggak bosan aja. Masa tiap hari trading cuman input order. Terus input money management, input order. Input money management, screening, input order. Masa gitu-gitu doang kan bosan. Ya memang seharusnya trading itu membosankan. Bukan mengasihkan. Seperti itu. Ya, trading itu harusnya membosankan. Kalau mengasihkan itu berarti adrenalinnya masih naik turun. Kalau sudah membosankan berarti sudah tidak ada adrenalin di sana. Adrenalinnya sudah tidak terpompa karena sudah semuanya serba robot, sudah serba otomatis. Itu aja yang dilakukan. Kesannya kayak kaku. Yes. Kalau mau melawan psikologis yang suka terombang-ambing, jawabannya adalah menjadi kaku. Tidak peduli dengan kanan kiri, tidak peduli beritanya apa. Yang diperdulikan hanya sistem trading bilang beli apa. Input. As simple as that. Semoga bermanfaat bagi Anda.